Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Ansor Banser Ranting Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dan Pagar Nusa, Kabupaten Banyumas, menyatakan sikap mendukung dan mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan dukungan penuh kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas kajian beliau atau tesis ilmiahnya tentang nasab Ba'alawi. Makanya karena problematika Indonesia ini banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, malah dijadikan alat politik dan alat eksploitatif terhadap umat. Menurut saya Pak, cukup syarat, mudah-mudahan kayaknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah mujaddid pada abad ini, karena menemukan fakta orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini bukan cucu Nabi. Dari kitab nasab mereka nggak terbukti, dari kitab sejarah nggak ada catatannya. Berdasarkan tes DNA haplogrupnya G, Yahudi Hazari, Yahudi Ashkenazi, bukan keturunan. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini sudah hadir di tahun 1446 Hijriah. Udah tua zaman ini. Kalau kita mengacu kepada sabda Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah yab'atsu li hadhil ummah, mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin, setiap pangkal 100 tahun, setiap satu abad, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan menjadi mujaddid, memperbaharui dan memperbaiki agamanya. Dan saya pikir ini saatnya masyarakat muslim di dunia internasional menantikan mujaddid. Mujaddid selalu ada, setiap 100 tahun selalu ada. Kita ambil contoh, dulu kita punya dua mujaddid terkemuka, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat Indonesia pendidikannya terbelakang, yang bisa sekolah cuman yang punya koneksi terhadap Belanda, maka Muhammadiyah mendirikan pendidikan. Makanya bangsa Indonesia mengenal bangku sekolah. Itu mujaddid. Allah takdirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai mujaddid untuk menata pendidikan bangsa Indonesia, khususnya juga umat Islam. Kemudian ada Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua-duanya ini Pak beda organisasi tapi satu nasab, jadi masih tersambung sebagai keluarga dan satu guru juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren. Jumlah pesantren NU hingga hari ini sekitar 25.000 pondok pesantren. Hitung berapa juta santrinya itu.
dan berapa juta alumninya itu. Dan karena pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Indonesia menjadi kiblat kitab kuning sedunia internasional. Halo, ini yang mau saya kasih tahu. Kiblat khazanah ilmu pengetahuan itu Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi ingat, kiblat kitab kuning itu Indonesia. Orang Mesir, orang Arab semua mengakui yang ahli kitab kuning itu Indonesia. Ini keren ini Pak, keren sangat. Makanya saya menganggap Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dua-duanya merupakan mujaddid yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi itu sudah 1 abad berlalu. Muhammadiyah didirikan tahun 1912, sudah 1 abad lebih. NU didirikan tahun 1926. Berdasarkan kalender Masehi, umur NU sudah 98 tahun lebih, entar lagi 1 abad. Berdasarkan kalender Qamariyah Hijriah ini, umur NU itu sudah 101 tahun, lebih dari 1 abad. Kita menantikan di tahun 2024, di tahun 1446 Hijriah ini ada mujaddid yang akan memperbaharui dan memperbaiki ajaran agama ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hanya saja begini Bapak Ibu, sebelum munculnya mujaddid itu akan didahului dari anomali sosial. Ada anomali yang disampaikan oleh Nabi. Dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 fitnah, 2 ujian yang akan dialami umatku pada akhir zaman sepeninggal Nabi nantinya, yakni fitnatal ahlas, fitnah ahlas. Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas itu adalah fitnah pelarian dan peperangan, di mana bangsa-bangsa umatku akan dijajah, kata Nabi. Mereka akan diperangi, mereka akan teraniaya, mereka akan terusir dari kampungnya, mereka akan mengungsi kemana-mana, bahkan mereka akan diperbudak oleh bangsa yang menjajahnya. Dan zaman ini sudah pernah kita alami. Hanya saja saya perlu ingatkan, fitnah ahlas ini masih dialami oleh 1 negara. Apa itu? Palestina. Mereka terusir di tanahnya sendiri, diusir oleh Israel. Israel mengklaim tanah Palestina dengan bikin makam-makam palsu. Ada ratusan makam palsu yang dibuat di Palestina sebagai alasan Israel mengklaim Palestina milik Israel. Makanya hati-hati, Indonesia ini lagi marak makam palsu juga Pak, bener. Alat-alat Mataram mengidentifikasi ada 3.000 makam palsu di Indonesia ini sudah, yang mengatasnamakan klan tertentu. Hati-hati, ini pasti ada kepentingan makam palsu ini Pak, pasti ada kepentingan, sebagaimana kepentingan Israel terhadap tanah-tanah Palestina. Cuman saya ingin bicara begini Bapak Ibu, ngambil simpelnya. Kalau membicarakan Palestina, jangan hanya melihat yang zahir-zahir. Jangan cuman gaduh demo. Kalau cuman gaduh demo, kasihan Pak polisi Pak. Apalagi demonya anarkis, main lempar-lemparan. Yang demo teriak Allahu Akbar, polisinya teriak Sami Allahu liman hamidah. Boleh demo, kita demokrasi, tapi yang damai. Jangan lempar-lemparan, jangan ngamuk-ngamukan, jangan tertipu dengan yang zahir, tapi lihat apa yang di dalam. Di antaranya apa? Coba kita lihat. Israel itu cuman seujung kuku di peta dunia jika dibandingkan dengan semua negara Arab. Israel itu kan dikepung semua negara Arab, dikepung. Ibarat kata orang Arab itu meludah, di Israel lautan ludah itu sudah.
Saking kecilnya Israel itu. Tapi mengapa nggak ada satupun negara Timur Tengah yang berani ngeroyok Israel? Ngapa Pak? Bukan karena mereka takut, karena Israel terlalu hebat Bapak Ibu. Makanya jangan marah-marah sama pemerintah kita Pak. Lagunya suruh ngirim Pak Babinsa, ngirim TNI ke Israel, sudah perang, belum nyampe udah kehabisan bensin pesawatnya, kejauhan. Nggak bisa, negara kita nggak bisa menyerang negara luar. Diantem Australia sudah kelar negara kita ini Bapak Ibu. Ini faktanya, kita belum sehebat itu. Jadi yang demo-demo itu saya pikir nggak masuk akal. Nyuruh negara pemerintah kita nyerang ke sana, ya remuk kita, jangan macam-macam. Coba tanya mengapa Turki, Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir, berbagai macam negara muslim di sana nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Israel terlalu hebat. Ada Amerika di belakangnya juga. Bukan ada Amerika di belakang, Israel itu yang punya Amerika. Israel itu yang punya Eropa. Mau ngomong apa kita? Negara sehebat Amerika itu punya Israel. Mau ngomong apa? Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang sempat lupa sama kita. Serangan bertubi-tubi Israel hari ini ke jalur Gaza itu dimulai dari serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 pada hari raya umat Yahudi waktu itu Pak. Yang dari serangan para layang pagi, siang, sore, darat, laut, udara, orang Palestina Hamas nyerang, bukan Palestina saya nyebutnya, Hamas nyerang ke Israel. 1000 lebih masyarakat Israel tewas dan 3 jenderal ditangkap waktu itu. Gara-gara itulah Israel punya alasan untuk nyerang balik Palestina sampai hari ini. Dari bulan Oktober 2023 sekarang sudah bulan Juli 2024, hampir setahun dibombardir. Tanda tanya besar, siapa Hamas itu? Siapa Hamas itu? Hamas itu bukan negara Bapak Ibu. Hamas itu hanya kelompok. Yang berdaulat di Palestina itu Presiden Mahmud Abbas, itu presidennya. Presidennya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan beberapa bulan yang lalu ditembak Presiden Mahmud Abbas, langsung pengawalnya kasih badan, pengawal Presiden Mahmud Abbas yang tewas. Siapa yang nembak? Bukan Israel, tapi Hamas yang nembak. Itu kalau nggak pasang badan pengawal Presiden Mahmud Abbas, mati itu presiden. Ibarat kata Hamas nggak punya kedaulatan apapun, yang punya itu Presiden Mahmud Abbas, pemerintah Palestina. Dan saya menganalisa Bapak Ibu, tiap kali Israel nyerang Palestina selalu setelah Hamas nyerang duluan. Patut diduga Hamas adalah alat legitimasi kezaliman Israel terhadap Palestina. Ada yang terlupakan di antara kita. Ternyata yang selalu jadi pengkhianat itu sesama saudara muslim kita sendiri. Termasuk yang terbaru, 4 kader NU tiba-tiba pose bersama Perdana Menteri Israel. Sakit nggak kita Pak? Mereka mengatasnamakan kader NU cengar-cengir bersama Perdana Menteri Israel. Kadang-kadang mohon maaf, yang mengkhianati perjuangan kita ini adalah saudara kita sendiri. Agak galak nih saya ceramahnya ya. Karena begini, Hamas itu Pak jangan dibela. Hamas itu bentukan Ikhwanul Muslimin. Di Mesir yang memberontak siapa? Ikhwanul Muslimin. Mereka bikin Hamas di Palestina, nggak pernah mau nurut sama Presiden Mahmud Abbas. Ibarat kata begini, kalau Indonesia ini Pak, ada Presiden Jokowi, Hamas itu gamnya. Mereka mendirikan kelompok sendiri, daerah sendiri, nggak mau nurut sama pemerintah yang sah. Ya ibarat kita Indonesia, kalau Indonesia perang, siapa yang dipercaya untuk perang? Perintah perang dari presiden, yang perang TNI. Jangan ikutin kelompok-kelompok separatis. Ya, itu kajiannya terlalu tinggi. Saya masuk yang bagian akhir. Thumma fitnatus sarra. Lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah di zaman kemerdekaan itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki
laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, yang ngaku-ngaku anak cucu, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak cucu, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, wa laysa minni, padahal dia bukan anak cucu. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Makanya karena problematika Indonesia ini, banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, malah dijadikan alat politik dan alat eksploitatif terhadap umat. Menurut saya Pak, cukup syarat, mudah-mudahan kayaknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah mujaddid pada abad ini, karena menemukan fakta orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini bukan cucu Nabi. Dari kitab nasab mereka nggak terbukti, dari kitab sejarah nggak ada catatannya. Berdasarkan tes DNA haplogrupnya G, Yahudi Hazari, Yahudi Ashkenazi, bukan keturunan Nabi. Kalau Bapak Ibu pengen tahu cucu Nabi, ahlul bait Nabi, saya kasih tahu satu tandanya. Ini nggak akan meleset, satu tandanya. Walaupun tanda ini nggak bisa memastikan untuk individu, satu tandanya apa? Kita kembali ke kisah tentang sedekah ini tadi. Suatu hari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucunya Kanjeng Nabi, sakit. Makin hari sakitnya makin parah. Kata Ali, Fatimah, yuk kita nadar saja, kayaknya mereka ini tambah, anak-anak kita ini tambah parah sakitnya. Makanya hukum asal nadar itu boleh, mubah, tapi bayarnya wajib. Sama kayak hutang, hutang itu mubah, ngutangnya mubah, ngutangin sunnah, bayarnya wajib. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ngutangnya wajib, bayarnya haram. Ketiban ditagih galaknya, naudzubillah, lebih galak daripada yang ngutangin. Nazar, ikrar nazarnya apa? Ya Allah, kalau Hasan dan Husain sembuh, kami, saya sama Fatimah, tuh Pak Haji Rizal Nurdin karena faktor usia kaca jadi tumbuh. Itu faktor umur itu Pak Haji, nggak mudah lagi kan, mata itu udah remeng-remeng misalnya, mau nggak mau itu. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, Allahumma amin. Jadi begitu. Jadi nazar puasa 3 hari, habis ikrar nazar sore sembuh Pak Hasan Husain ini. Karena ini ahlul bait, ini cari ahlul bait. Ahlul bait itu kalau ngutang nggak pernah nunda untuk bayar. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi ngutang duit 100 juta sama kita, ketiban kita tagih, dia jawabnya apa? Nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Jawabnya pret, enak aja cangkem lu ngomong. Nggak boleh ngaku cucu Nabi tapi untuk nipu orang. Jadi Bapak Ibu langsung bayar. Besok puasa, kata Fatimah, Bang, kita ini nggak punya untuk sahur, sudah sahurnya minum air saja, kata Ali. Besok saya kerja untuk persiapan berbuka. Kerjalah besoknya Imam Ali dengan orang Yahudi, minta wol. Maka apa hukumnya kerja sama orang non muslim? Boleh. Atau dibalik, kita bos, ada karyawan kita non muslim, boleh. Bertetanggaan dengan non muslim boleh, nggak apa-apa. Jangan sentimen. Samping rumah orang non muslim kita sentimen, itu bukan ajaran Islam, nggak boleh. Urusan muamalah kita bebas. Kerja sama orang Yahudi dapat upah. Kata Ali, pulang ke rumah Fatimah, cukup nih buat makan 3 hari. Bikin roti jelang berbuka, ada yang ngetok pintu, orang miskin sudah ngesot jalannya 3 hari nggak makan, jatah roti buat berbuka tadi dikasih semua kepada orang miskin tadi. Nggak berbuka Imam Ali dan Fatimah kecuali dengan air. Besok puasa lagi jelang maghrib, ada anak yatim nangis telanjang, nggak punya pakaian. Maka oleh Imam Ali dikasih makan persediaan berbuka, dikasih uang untuk beli pakaian.
2 hari sahur cuman air, buka cuman air. Di hari yang ketiga roti sudah siap, jelang berbuka datang tawanan yang baru saja keluar dari penjara, dibebaskan dari pihak yang menawan, butuh ongkos untuk pulang kampung dan persediaan makan. Oleh Imam Ali dikasih semua. 3 hari 3 malam, sahur cuman minum, berbuka cuman minum. Kata Ali saking laparnya, yuk kita ke rumah kakeknya Hasan Hussein, ke rumah Rasulullah, mungkin ada makan di sana. Ya, jalan miring-miring tertatih Bapak Ibu sampai rumah Rasul. Kaget Nabi. Mengapa kalian, kata Nabi? Cerita Imam Ali. Nggak tahan, Nabi nangis Bapak Ibu. Saat Nabi sedang nangis, turun firman Allah. Ini luar biasa nih Pak. Surah Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, miskinan, untuk orang miskin yang meminta itu, wa yatiman, untuk anak yatim yang telanjang itu, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari penjara. Al-Quran langsung merespon. Nah, inilah ciri Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi itu tidak pernah minta. Apalagi Ahlul Bait Nabi itu haram menerima zakat, haram menerima sedekah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku cucung Nabi, minta sumbangan. Ngaku cucung Nabi Dawir itu udah jelas palsu, pasti palsu Bapak Ibu. Cucung Nabi betulan, dia nggak pernah minta. Dan yang kedua, cucung Nabi betulan Bapak Ibu, zuriat Nabi betulan Ahlul Bait sebenarnya, apa yang dia cintai itulah yang dia kasih. Makanya saya nggak mau ngaku cucung Nabi Muhammad, nggak mau. Nanti ada yang pengen baju biru, saya diminta harus ngasih saya. Ada peci biru diminta harus ngasih, ada sorban harus ngasih. Mobil saya itu mobil baru diminta harus dikasih. Makanya jangan mau ngaku cucung Nabi, kecuali begini, dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam, itu baru boleh. Tapi kalau ngaku cucung Nabi Muhammad Bapak Ibu, konsekuensinya berat. Tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh kemudian ngutang nggak bayar, berat. Dia harus mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kita ini nggak bisa seperti Ahlul Bait, tapi setidak-tidaknya kita nyontoh, meneladani. Makanya kita nyantun anak yatim. Baik, di bagian akhir Bapak Ibu, pahala yang paling besar itu bukan hanya ngasih, bukan cuma nyantun, tapi kafil, orang yang nanggung. Ana wa kafilul yatim, saya, kata Nabi, orang yang nanggung nafkah anak yatim, fil jannati hakada, di surga nanti seperti 2 jari ini. Berarti begini, program santunan anak yatim ini jangan cuma tentatif. Ayo kita buat rutin sampai anak yatim ini jadi sarjana semua. Walaupun yatim itu kan sampai balik hitungannya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, kita angkat derajatnya. Dan saya menawarkan, ini tawaran ya, anak yatim yang masuk di pondok pesantren kita itu gratis Bapak Ibu. Kalau di pondok pesantren kita anak yatimnya itu tidak dipungut biaya sampai kuliah Bapak Ibu. Pondok kita bukan panti asuhan, bukan. Sebetulnya mereka tuh nggak gratis, tapi dibayari pakai program orang tua asuh. Salah satu donaturnya kan Pak Kiai Adnan Nawawi, bahkan Pak Rizal Nurdin dulu berapa ya, 100 sak semen kalau nggak salah ya, untuk bangun pondok kita. Pak Haji Beli, Pak Haji Barusman, kan begitu. Kapan-kapan ke pondok kita, santri kita sudah banyak sekarang, makan bersama di pondok, majelis taklim muawana, makan bersama santri di pondok. Yang yatim free, nggak ada biaya. Yang bukan yatim mampu bayar, tapi murah bayarnya. Di tahun berjalan murah, bayar cuma 300.000 sebulan. 300.000 sebulan tuh makan di situ, biaya mondok diniyah di situ,
biaya sekolah juga di situ, MTS Aliyah, murah sangat. 300.000 sebulan, 10.000 sehari, 3 kali makan, sekali makan 3.000. Cuman di tahun ajaran baru ini saya naikin jadi 400.000. Beras naik soalnya Pak. Sebulan itu di pondok itu tuh 6 kintal beras, itu 6 kintal Bapak. Beras mahal ini saya ngajak musyawarah orang tua, gimana kalau naik 400 kata saya. Karena itu murni hanya untuk makan saja anak-anak kita. Kalau untuk pengajar, pengurus sebagainya Bapak Ibu, karena belajarnya kan double Pak, agama belajar, umum juga belajar. Itu tanggung jawab kita, termasuk donatur di gerakan serbuk. Jadi sekali lagi ayo kita tanggung anak yatim sampai betul-betul menjadi anak yang sukses. Demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil barokahnya, dan ambil manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.